Haleluya. Engkau Tuhan yang besar, lebih besar dari semua persoalan kami. Engkau Tuhan yang hebat, lebih hebat dari segala yang pernah ada. Sebab itu kami bersyukur malam hari ini. Mari kuatkan kami, teguhkan kami kembali, hiburkan kami lewat firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah roh yang memberikan kehidupan bagi kami. Sebab itu malam hari ini kembali kami akan sharing kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu layak dan hamba-Mu diurapi dengan pengurapan yang dari tempat yang maha tinggi. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas dengan urapan yang tidak terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Yang bersyukur kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Kami patahkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Salam sukacita bagi kita semuanya. Amin. Sebab seperti hari Kamis yang lalu kita sudah mempelajari bahwa sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita menghadapi hari-hari ini. Amin. Paulus berkata bahwa dia tahu rahasia untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan cabaran. Segala rupa keadaan, ada kekuatan yang diberikan oleh Kristus kepada Paulus. Dan biarlah seperti kekuatan yang dari Kristus kepada Paulus, ada kekuatan juga dari Yesus Kristus kepada kita semua. Dan kekuatan itu untuk menghadapi segala rupa keadaan yang diperhadapkan kepada kita di hari-hari ini. Amen. Masih ingat minggu lalu kita sudah belajar bahwa kekuatan Paulus menghadapi segala rupa keadaan, yang pertama kekuatannya ada di dalam sukacita. Makanya ketika dia di penjara sekalipun, dia berpesan kepada jemaat yang dia layani, dia tulis surat, dia berkata, bersukacitalah. Kenapa? Karena Paulus yang ada di dalam penjara, dia mampu bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bahkan minggu lalu kita sudah belajar, kitab Nehemia menulis bahwa sukacita dari Tuhan itu perlindungan bagi kita. Sukacita itu tidak dibuat-buat. Sukacita itu adalah hasil dari hubungan kita sebagai anak dan Bapa, yaitu Tuhan sebagai Bapa. Nah, ada hubungan antara kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa, maka di dalamnya ada sukacita yang Tuhan kerjakan kepada kita. Sukacita tidak terjadi secara tiba-tiba setiap pagi kita bangun. Tapi sukacita itu terjadi seperti kata Daud berkata, ketika kita memuji Tuhan, ada sukacita. Amen. Ketika kita bernyanyi mempermuliakan nama Tuhan, ada sukacita di dalamnya. Amen. Sebab itu mari baca lagi di dalam Mazmur pasal 16. Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Sudah berjumpa. Saya harap kita semua boleh baca Alkitab, baca firman Tuhan, sebab berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan. Amen. Mari baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Begini kata firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 9. Dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Katakan amin. Sekali lagi, hati yang gembira itu adalah obat. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati yang bersukacita, ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga pemazmur menulis, Daud berkata, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak.
bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Orang yang bersukacita, dia boleh tidur dengan tentram. Haleluya. Amin. Jadi sukacita itu adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ketika kita memuji-muji Tuhan, ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan lupa memuji Tuhan. Amin. Jangan lupa bernyanyi kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, ayat 8, firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Perhatikan baik-baik, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalau Anda mau bersukacita, jangan pandang kesalahan orang lain, tapi pandang kepada Yesus. Amin. Ada lagu lama berkata begini, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan mencatat bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan, kata Daud. Kalau kita memandang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, di sana ada sukacita. Tapi terkadang ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita fokus terhadap hal-hal yang salah yang orang lain buat, sukacita kita itu pandai hilang. Makanya ayo kita memiliki respon yang positif untuk terus memandang hanya kepada Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Jangan pandang salah orang lain. Kita boleh melihat, tapi jangan fokus kepada kesalahan orang lain. Mata kita jangan fokus melihat orang lain. Kalau mata kita fokus melihat orang lain, kita kehilangan waktu untuk melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita fokus melihat kesalahan orang lain, sukacita kita pun hilang. Kalau kita sudah kehilangan sukacita, maka kita tidak kuat menghadapi hari-hari ini. Kita rapuh, kita mudah pecah. Sebab itu mari pandang kepada Tuhan. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Perhatikan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Kenapa Daud mampu memandang atau fokus kepada Tuhan? Karena Daud menyadari bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan dia. Amin. 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 Kalau kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, kita tidak gunakan mata kita untuk melihat kesalahan orang lain. Kita tidak gunakan tangan kita untuk type, untuk merespon sesuatu di Facebook, di media sosial, hal-hal yang positif. Bahkan saya ingatkan lagi dari tempat ini, siapapun Anda, ini bukan teguran, ini nasihat. Siapapun Anda, hati-hati menggunakan media sosial. Tidak perlu tulis sesuatu di media sosial yang Anda tidak paham tentang itu. Misalnya, ya ini lagi, dia ini begini, dia ini begitu. Padahal kita tidak mengerti. Jaga hati. Amin. Sesuatu yang tidak ada impact bagi kita, jauhkan. Tidak ada kaitannya dengan kita. Amin. Buat apa kita kehilangan sukacita? Kadang kita lebih menghargai status kita di media sosial daripada sukacita. Heran kan? Heran. Iya kan? Kadang kita serius type di media sosial. Dia nih, orang share, entah dari manapun kita tidak tahu, kita ikut share. Begitu kita tengok, tidak betul dia ini. Tidak betul dia ini. Kita pun ikut share. Hati kita tidak terjaga. Kita lebih menghargai sharing sesuatu yang tidak bermanfaat daripada menjaga sukacita.
Halo? Ayo jaga sukacita kita. Sekali lagi Daud berkata bahwa dia memandang kepada Tuhan. Bukan berarti kita harus tutup mata terhadap sekeliling kita. Bukan. Kalau istri saya selalu berkhotbah dan dia selalu berkatakan kepada kita, jauhkanlah mata kami melihat dari sesuatu yang sia-sia. Oh, gitu ya. Buat apa kita melihat? Buat apa kita sharing? Terus kemudian setelah kita sharing, hati kita meluap-luap, sukacita kita hilang. Buat apa? Rugi. Jangan kehilangan sukacita. Pandang kepada Tuhan. Jangan pandang salah orang lain. Amin. Sekali lagi, pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin. Haleluya. Kita menyadari Tuhan beserta kita. Saya harap malam hari ini kita lebih menghargai sukacita daripada barang-barang menyampah di media sosial yang kita sharing. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, ibadah seperti ini Anda sharing, ya itu good. Itu good. Tapi kalau benda-benda menyampah Anda sharing, buat apa? Bahkan kadang kita tidak tahu itu betul pun atau salah kita sharing. Jadi mulai malam hari ini pandang kepada Yesus. Dan berikutnya, Daud menyadari Tuhan beserta dengan dia. Makanya Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud memahami bahwa sekalipun tidak kelihatan oleh mata, Daud berkata begini, dia berdiri di sebelah kananku. Hari-hari ini itulah yang perlu kita imani. Kita perkatakan bahwa kemanapun kita, dimanapun kita, kita tidak sendiri sebab Tuhan beserta dengan kita. Yes, amin. 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 Tuhan beserta dengan kita. Itu kekuatan kita. Itu sukacita kita. Sekali lagi, jangan kehilangan sukacita. Sebab orang yang bersukacita hidupnya kuat. Amin. Ayo kita mulai flashback lah. Kita mulai ingat-ingat ke belakang lah. Kalau kita membuat, kalau hati kita, apa bahasa sini, gundah ya. Galau. Do you know galau? Galau is tidak tenang. Terus kemudian hati kita risau akan sesuatu. Terus kemudian kita tuangkan itu di media massa. Di halaman sosial, di Facebook, Instagram, bla bla bla. Kita tulis semua. Makanya ini kerajaan, keputusan kerajaan kita komplain, keputusan siapapun kita komplain. Buat apa? Memangnya kalau kita komplain semua berubah? Tidak juga kan? Hati kita tidak terjaga. Sukacita kita hilang. Karena sukacita hilang, tidur tidak nyenyak, makan tak nyaman, mandi tak basah. Haleluya. Jadi, hati-hati, kita harus menyadari Tuhan beserta kita. Sehingga kalau kita menyadari Tuhan beserta kita, kita kuat menghadapi hari-hari kita. Ada sukacita. Amin. Saudara, tahukah kita bahwa salah satu pengertian doa yang selalu saya sampaikan kepada kita adalah doa itu bukan hanya waktu kita bla 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 bla. Tuhan, waktu kita berkomat kami, kita meminta sesuatu. Doa itu bukan hanya waktu kita seperti malam hari ini, bukan. Tapi tahukah Anda bahwa salah satu pengertian doa yang buat saya, yang saya selalu sharing kepada kita, doa itu adalah kesadaran 24 jam satu hari dan 7 hari dalam seminggu bahwa Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, doa itu begini.
kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu. Kita menyadari setiap saat, setiap detik, kita menyadari kita punya Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Itulah doa. Amin. Ya, itulah doa. Karena terkadang begini. Ini masa muda saya waktu remaja, waktu ya kira-kira 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Terkadang saya dengan teman-teman saya, kami ya berdoa. Ya sampai 8 jam, ya 8 jam. Satu hari 8 jam berdoa. Tapi setelah amin, perang. Begaduh. Ada yang bawa tongkat sapu, apa namanya itu? Tangkai penyapu. Ayo, padahal baru amin berdoa 8 jam. Kenapa boleh? Tidak menyadari. Setelah 8 jam tidak sadar. Itu kan sayang kan? Jadi doa itu bukan hanya waktu kita tutup mata. Bukan. Tapi doa itu kesadaran hati kita bahwa selama 24 jam satu hari Tuhan menyertai kita. Itu doa. Amin. Jadi tidak hanya 2 jam satu hari. Tidak. Tetapi 24 jam kita menyadari sehingga ada sesuatu orang yang membuat kita mau marah. Kita tidak marah. Coba kalau Anda mau marah karena Anda mengerti Tuhan menyertai Anda. Anda tanya Tuhan, Tuhan, saya mau marah dia. Tuhan, saya mau lempar dia. Lempar tangan sembunyi batu kalau boleh gitu ya. Saya mau lempar dia. Apakah Tuhan akan jawab, lempar, ambil batu yang terbesar? Begitu? Tidak. Tuhan akan berkata bahwa kamu harus mengasihi, sebab itu firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, orang berdoa, dia menyadari selama 24 jam, satu hari, dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Itulah yang menjadi sukacita Daud. Daud berkata, aku memandang kepada Tuhan, sebab engkau berdiri di sebelah kananku. Daud tidak melihat Tuhan, tapi Daud menyadari bahwa Tuhan menyertai dia. Sama dengan kita. Kita tidak melihat Tuhan secara jasmani, tetapi mari kita rasakan bahwa Tuhan menyertai kita hari-hari ini. Kita tidak sendiri. Sehingga sukacita kita tidak hilang. Amin. Mau kuat menghadapi hari-hari ini. Paulus berkata, aku menerima kuasa yang dari Kristus. Yaitu kuasa sebagai kesanggupan untuk menghadapi segala rupa keadaan, kata Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Kuasa dari Kristus untuk menjadi kekuatan menghadapi segala rupa keadaan yang ada di depan kita. Yaitu sukacita. Ada sukacita. Dan sukacita itu tidak dibuat-buat. Sukacita itu tidak ditumpang-tumpang tangan. Jangan berpikir bahwa, oh sukacita itu saya harus ditumpang tangan pendeta. Anda ditumpang tangan, dioles minyak sampai botak sekalipun. Tidak ada sukacita. Kalau Anda tidak datang kepada Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Mau bersukacita? Sebab sukacita itu kekuatan kita. Orang yang bersukacita akan mendapat kekuatan. Sebab sukacita yang dari Tuhan itu perlindungan bagi kita. Sukacita itu melindungi. Tapi tahukah Anda, sebelum ada vaksin, Tuhan sudah membuat antibodi di dalam kehidupan kita. Dan salah satu untuk membangun antibodi kita itu, kita harus, ya memang harus cukup rehat. Siapa yang dapat cukup rehat kalau hatinya membara? Siapa yang boleh cukup rehat kalau hari-hari kita bernyanyi, mendidih di hati? Mendidih di hati bukan karena Tuhan, tapi mendidih di hati karena kesalahan orang lain. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Orang yang hatinya mendidih karena bukan Tuhan tak dapat tidur dengan nyenyak loh. Haleluya. Mesti jangan sampai kita kehilangan sukacita. Kalau orang yang bersukacitalah yang dapat istirahat dengan baik. Dan ketika kita istirahat dengan baik, maka imun tubuh kita
Sel-sel yang akan berperang melawan semua virus yang mau masuk dalam tubuh kita, itu akan berperang karena mereka aktif. Dari mana? Istirahat yang cukup. Bagaimana istirahat cukup? Hatinya tenang, hatinya gembira, sukacita. Makanya sekali lagi, jangan izinkan racun dunia ini, keadaan sekeliling kita, mencuri sukacita kita. Haleluya. Jangan izinkan. Rugi. Terlalu rugi kita. Kita lihat status orang. Oh, dia melanggar. Dia melanggar PKP. Orang melanggar PKP, kita yang panas hati. Kita yang kehilangan sukacita. Rugi. Orang yang makan nangka, kita kena getahnya, bukan? Jangan lagi. Jangan lagi orang yang melanggar. Ya, kita doakan biar lain kali mereka tidak melanggar. Orang tidak mematuhi PKP, ya kita doakan. Jangan ambil, memang mereka ini tidak tahu diri, mereka ini melanggar. Ya, buat apa? Haleluya. Jangan fokus kepada orang lain, tapi fokuslah kepada Tuhan. Sehingga sukacita kita kuat. Sekali lagi, saya simpulkan malam hari ini. Agar kita berdoa syafaat. Sekali lagi, Paulus berkata bahwa dia tahu rahasia kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 12. Dan Filipi pasal 4 ayat 13. Paulus berkata begini. Aku menerima kuasa yang dari Kristus. Dan kuasa itu menjadi kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Dan dari mana dia dapat dari mana dia dapat kekuatan itu? Salah satu dia dapat karena dia mampu bersukacita. Paulus mampu bersukacita. Kalau kita lihat di dalam Roma, salah satu nyanyian pujian juga. Roma pasal 15 ayat 10. Saya bacakan saja bagi kita mengakhiri renungan kita malam hari ini. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. 11. Dan lagi pujilah Tuhan. Katakan pujilah Tuhan. Hai kamu semua bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Dan ayatnya yang ke-13. Kita lompat ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita. Ketika kita memuji Tuhan, maka Allah yang sumber segala pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita yang dari Tuhan. Paulus menyadari itu. Sehingga sekalipun dia dalam penjara, dia tetap berpesan, jangan hilang sukacita, tetaplah bersukacita. Haleluya. Kalau kita tetap bersukacita, karena sukacita bukan dibuat-buat. Tidak ada orang yang mampu bersukacita karena buat-buat. Sukacita kita karena datangnya dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita worship, kita memuji Dia setiap hari. Dan kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekalipun tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi kita menyadari Tuhan menyertai kita, maka ada sukacita. Dan ketika kita mengalami sukacita, itulah rahasia yang dimaksud oleh Paulus, bahwa ada kuasa dari Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala rupa keadaan yang akan diperhadapkan di hari-hari ini. Apakah hari esok? Apakah setelah selesai masa PKP ini semua selesai? Apakah semuanya semakin mudah? Tidak ada jaminan untuk itu. Karena Alkitab mencatat bahwa pada zaman terakhir banyak kesukaran. Tapi orang-orang yang bersukacita tahu rahasianya. Bahwa ketika kita bersukacita, ada kuasa dari Kristus memenuhi kita. Sehingga oleh kuasa itu kita kuat berjalan. Sekalipun tidak mudah, tapi Tuhan menuntun kita semuanya. Amin. Siap menerima kuasa yang dari Tuhan. Amin. Jangan kehilangan sukacita. Jangan alihkan fokus kita kepada perkara-perkara dunia ini. Kalau orang berbuat salah, itu urusannya dia. Jangan jaga hati. Jaga hati. Kalau orang berbuat salah, jangan mau kita pun kehilangan sukacita. Amin. Sehingga kita mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Mari kita responi kebenaran firman Tuhan malam hari ini.